Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Masya Allah, tabarakallah, sahabat takwa, dimanapun berada, rahimakumullah. Bersama saya pagi ini ada Sinse Taufan Al-Farabi, Masya Allah. Kaifa halak? Bi khair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bi khair. Kalau bertemu dengan Sinse atau dokter, itu pastinya kita ngobrol-ngobrol terkait apa enaknya? Ya, jelas masalah kesehatan Ustaz. Oh iya, jelas masalah kesehatan badan yang terutama. Bukan masalah yang lain ya? Insyaallah taala untuk masalah kesehatan badan. Masalah Kita badan. Spesialisasinya memang untuk masalah kesehatan badan. Siap. Nah, ini Ustadz, ini Sinse ya. Masalah yang cukup penting, cukup krusial dalam pelaksanaan ibadah umroh maupun haji yang biasanya dialami oleh para jamaah. Itu ketika di sana baru 2 hari 3 hari sudah drop. Itu yang mungkin juga Sinse sering dengar, sering lihat, atau mungkin sering melihat keluarga atau mungkin jamaah yang lain ketika pulang umrah, pulang haji, mereka batuk, pilek, demam gitu. Tambah drop Ustaz ya, harusnya kan tambah sehat. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Nah, kira-kira tips dari Sinse Taufan ini apa ya? Untuk jamaah ini supaya tetap fit di sana, tetap bugar, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan khusyuk, dan pastinya harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa maksimal beribadah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Baik Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Kalau dari beberapa kasus-kasus yang seperti Ustaz utarakan dan juga beberapa dari pengalaman kami pada jamaah yang pulang dari umroh ataupun haji, memang mereka beberapa sering mengeluhkan yang pertama masalah kecapean, yang kedua biasanya mereka mengeluhkan penyakit-penyakit yang lamanya keluar kembali, yang ketiga bahkan ada yang lebih parah bahwa setelah pulang haji dan umroh ada penyakit baru yang muncul. Nah, itu mungkin kondisi parah lah yang kita pernah tangani. Dan insya Allah Ta'ala kita harusnya bisa mengatasi semua itu. Sedangkan kita kalau sedang ke Mekah untuk haji dan umroh, kan tujuannya untuk menguatkan, yang pertama jelas untuk menguatkan batin kita dan kita insya Allah Ta'ala. Sebagaimana rukun iman kita yang keenam adalah rukun Islam kita yang kelima adalah berangkat haji dan umroh. Berangkat haji. Insya Allah dengan haji dan umroh ini kita akan menyempurnakan rukun Islam kita sehingga batin kita menguat, dan juga kalau batin menguat, insya Allah Ta'ala raga akan menguat. Insya Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya, jika ingin menguatkan badan, memang kita harus menguatkan batinnya kita. Dan beliau juga, ini saya cuplik dari kitabnya beliau, dari At-Tibbun Nabawi, bahwa untuk menguatkan badan, kita juga dapat menguatkan dari kolbu, sebagaimana kita lakukan sehari-hari seperti berzikir, itu menguatkan batin, kita menjadi tenang. Kita mengucapkan kata-kata, itu menguatkan batin kita. Kemudian sholat, itu kita ada gerakan-gerakan. Yang mana gerakan-gerakan itu kita nggak anggap olahraga, tapi untuk berserah diri kepada Allah sehingga batin kita menguat. Ketika batin kita menguat, maka raga kita juga akan menguat, insya Allah Ta'ala. Apalagi dengan haji dan umroh, Masya Allah, ini kita haji dan umroh ini, kita berjalan seperti sa'i, kemudian tawaf keliling Ka'bah, kemudian kita ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu. Masya Allah Ta'ala, itu olahraga yang kalau kita belum terbiasa, akan melelahkan. Tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan modal yang kita keluarkan, baik tenaga, pikiran, dan juga materi, itu semua akan terjawab ketika kita melihat Baitullah, keagungan Allah. Masya Allah. Karena kita banyak kawan di situ ya, jadi banyak umat Islam seluruh dunia ke sana, jadi rasa sakit itu harusnya bisa hilang langsung. Dan juga karena di sana kan keberkahan melimpah dari Allah SWT. Ditambah lagi kita mengkonsumsi setiap hari air zam-zam yang mana Allah janjikan keberkahannya. Itu akan menguatkan jasad kita. Bagaimana yang kita pelajari dari pengobatan klasik, untuk menyehatkan badan itu tidak hanya dari makanan dan minuman yang sehat aja, tapi batin juga harus dikuatkan. Maka dari itu
ketika akan berangkat haji dan umroh, ataupun kita sampai ke sana, kita harus memperbaiki niat kita. Niat kita ini agar tetap lillahi ta'ala gitu. Seperti itu. Sehingga ketika batin kita menguat, otomatis tubuh kita itu akan menguat. Walaupun kondisi kita, mohon maaf, kadang kita kalau udah haji dan umroh, banyak kan orang-orang pada usia lanjut di atas 50, di atas 60, di mana fisik itu udah menurun, nggak seperti kita muda 30, 40, 50 mungkin mengalami fase-fase yang bisa kita tingkatkan untuk fisiknya. Alhamdulillah, masya Allah ya, itu secara mungkin banyak rohani juga yang mempengaruhi untuk kita tetap bisa bugar dan fit ya. Dan itu memang Sinse yang biasa juga kita sampaikan ke jamaah. Karena saya juga sebagai tour leader, sebagai pembimbing, sering bawa jamaah itu kita sebelum berangkat kita sampaikan ketika di bimbingan manasik untuk membiasakan diri sebelum berangkat itu istiqomah dan membiasakan diri melaksanakan ibadah-ibadah, memperbanyak ibadah sunnah, kemudian juga sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu itu harus di masjid, terutama yang laki-laki, karena memang ini juga wajib ya bagi laki-laki untuk ke masjid. Artinya kalau sudah terbiasa istiqomah ke masjid untuk laki-laki ini, insya Allah ketika di sana nanti juga terbiasa. Itu yang biasa kita tekankan juga. Termasuk juga yang perempuan, kami persilakan untuk memperbanyak ke masjid juga, tidak apa-apa dalam rangka juga untuk nanti persiapan kita ke ibadah di tanah suci, gitu ya. Kemudian juga kita sampaikan betul minum air zam-zam. Ketika sampai di Madinah, ketika sampai di Mekah, kita minta jamaah untuk perbanyak minum air zam-zam. Kemudian juga mereka makan harus teratur. Nah ini kadang jamaah merasa lihat makanan kurang cocok, nggak mau makan. Ini juga salah. Kita juga sudah sampaikan, Sinse ya, kita sampaikan untuk makan. Harus tetap makan. Rasanya enak, tidak enak, harus makan. Karena tubuh kita butuh energi. Kemudian juga kita sampaikan juga, tolong dihindari minuman-minuman dingin. Nah, minuman-minuman dingin termasuk sirup-sirup yang ada di hotel itu juga banyak yang tidak cocok. Ya, kadang kita tidak cocok dan banyak juga yang tidak cocok memang. Dan saya sendiri juga kurang cocok kalau minum sirup-sirup itu ya, yang dingin terutama. Kemudian terasa memang menarik, tapi itu kadang kurang cocok dengan kita. Efeknya juga tetap tenggorokan, kemudian batuk dan sebagainya. Kemudian juga bahkan air zam-zam pun saya minta jamaah untuk coba ambil yang tidak dingin, karena rata-rata di galon-galon itu kan dingin. Ada galon-galon yang not cool, yang tidak dingin ya, ada tulisannya not cool, tidak dingin. Nah itu saya minta jamaah coba ambil itu, karena kadang kita ada yang nggak cocok dengan yang dingin. Tapi gitu, Sinse masih ada yang drop, yang sakit gitu ya. Nah selain yang terkait dengan rohani atau yang lainnya tadi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan jamaah untuk mengantisipasi itu? Yang jelas insya Allah Ta'ala ini tergantung pertama sama fisik dari jamaah sendiri. Insya Allah Ta'ala kalau fisiknya memang kuat, beliau terbiasa dengan olahraga setiap hari, walaupun cuma hanya berjalan kaki dengan meniatkan olahraga agar menguatkan badan, insya Allah Ta'ala kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Rasulullah SAW kan menyukai orang yang pribadinya atau fisiknya memang kuat, supaya beliau kuat untuk beribadah. Seperti itu. Jadi ada olahraga ya? Olahraga itu memang disarankan minimal bukan dari waktunya. Tiap orang kan berbeda-beda Ustadz ya. Jadi ada yang memang badannya gede, ketika beliau bergerak 5 menit, 10 menit sudah berkeringat. Ada yang kecil, setelah bergerak 30 menit baru berkeringat. Nah itu kita sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Jadi batasnya adalah ketika kulit ini udah memerah dan keluar keringat. Itu aja dari dari secara fisik. Jadi dinamakan olahraga. Ketika pikiran kita plong, kita nggak membayangkan beban, tidak dalam kondisi kerja ya, seperti kayak kalau ibu-ibu kan biasanya nyuci, ngepel. Saya udah olahraga tiap hari. Saya udah nyuci, ngepel. Bahkan merawat anak itu sampai keringat udah penuh semua. Itu olahraga bukan? Itu tidak dinilai olahraga. Nilai olahraga adalah hanya ketika berkeringat, aktivitas sehari-hari bukan dinilai olahraga. Jadi harus ada waktu khusus untuk memang diniatkan olahraga. Bahkan beberapa pengalaman kami itu kalau di negara-negara
maju. Kita kan sering kalau dulu kan sering ke Jepang kah, ke Eropa, ke Prancis atau ke negara-negara yang maju itu mereka bangun pagi-pagi Ustaz. Mereka bangun itu mungkin kalau kita bangun subuh lah ya. Bangun subuh kalau di sini jam 4, kalau dulu di negara-negara tertentu kan ada yang subuhnya sampai jam 6, jam 7 seperti itu. Itu jadi mereka bangun pagi, menyempatkan diri bangun pagi. Setelah bangun pagi mereka itu minum atau hatta itu air hangat, air dingin atau air biasa. Bangun pagi minum air hangat. Iya, minum air hangat kan atau air dingin. Ini dibiasakan, ini bagus ya. Insya Allah ini bagus, dan saya juga dan sudah mereka setelah bangun itu nggak kayak kita Ustaz, bangun itu nyiapkan makan dulu lah atau apa. Enggak, mereka habis bangun. Kalau kita kan sholat, minum, sholat. Kita bangun. Harusnya seperti itu. Sebelum sholat itu harusnya kita mandi Ustaz. Mandi. Jadi orang sana itu orang seperti orang di Jepang atau di Perancis itu mereka bangun, minum, kemudian langsung mandi. Tapi mereka pastinya bangunnya kan. Mereka bangunnya pasti nggak sholat. Bangunnya nggak sholat dan mungkin lebih siang juga ya. Nah terus. Ternyata di dalam kesehatan klasik dan juga beberapa kitab Ibnul Qayyim dan juga ilmu TCM, Traditional Chinese Medicine yang kita pelajari, bangun pagi itu dia akan menguatkan organ paru. Ditambah dengan mandi, itu paru-paru akan lebih kuat. Karena dengan mandi, pori-pori di tubuh kita selama malam tidur, kemudian berkeringat, mengering, itu pori-pori akan terbuka semuanya dengan mandi pagi. Jadi kalau kita biasakan bangun pagi, hatta kita nggak jalan sampai berkeringat yang seperti saya sebutkan, kita mandi aja, udah membuka pori-pori, itu udah semangatnya berbeda dengan yang nggak mandi. Sebentar, habis bangun, baiknya minum dulu atau mandi dulu ini? Bagusnya minum dulu, Ustaz. Minum. Sebelum gosok gigi, sebelum apa, langsung minum dulu. Jadi habis bangun, minum dulu. Air hangat. Diusahakan air hangat, kalau nggak ada ya air biasa aja. Oh iya, siap. Tujuannya kalau kita tidur kan itu berkeringat kita Ustaz. Kata antum pakai AC yang nggak keluar keringat, tapi secara metabolisme tubuh kita mengeluarkan keringat kalau malam ini. Sehingga untuk menambah cairan kadang kita minum, kemudian mandi. Setelah minum kita mandi untuk membersihkan tubuh, membuka pori-pori. Mandi yang baik itu mulai jam berapa? Artinya kan insya Allah kalau kita sebagai seorang muslim biasa mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum subuh gitu ya. Itu bagus nggak mandi di waktu-waktu tersebut, jam 2 atau jam 3 gitu? Untuk mandi itu Ustaz kita sarankan untuk menguatkan organ paru, itu saran kita dari jam 3 sampai jam 5. Jadi range-nya orang mandi itu udah bukan penelitian lagi ya, karena dari kitab-kitab ulama terdahulu dan juga kitab-kitab TCM itu menyarankan mandi itu dari jam 3 pagi waktu kita ya, sampai dengan jam 5 pagi. Itu waktu mandi terbaik. Siap. Seperti itu. Nah ini jamaah ya, jadi mandi ketika bangun, insya Allah kalau jam 3 seperti di Indonesia kan jam 4 jam 3 kita udah mandi. Jam 4 baru subuh kan, kita jam 3 sudah mandi, itu masih cukup. Setelah mandi kita sholat tahajud, sholat witir sampai subuh. Begitu juga ketika waktu umroh. Nah waktu umroh ini kadang jamaah itu terbiasa dengan jam di Indonesia, mereka jam 2, jam 3 sudah bangun. Padahal subuhnya kalau saat ini jam 5.30, jam 5.40. Nah ini yang kadang mereka terlalu awal bangunnya, padahal mereka tidurnya itu sekitar jam 10 juan juga gitu ya. Jadi saya rasa kok kayaknya kurang istilahnya, sehingga dan terlalu lama nunggu subuhnya, kadang ketika subuhnya justru ngantuk. Jadi pas waktu subuhnya ngantuk. Nah baiknya memang kita sampaikan juga ke jamaah untuk tidak terlalu lama dengan waktu subuh. Ya mungkin 1 jam, 1,5 jam, atau paling 2 jam lah sebelum subuh boleh. Berarti sekitar jam 3 tadi sudah aman ya untuk mandi ya. Nah, memang badan kita itu Ustaz, nggak bisa kita bohongin ya. Karena badan itu punya mekanisme, tidur jam berapa, mandi jam berapa. Namun ada kalanya ketika kita safar, itu apalagi safarnya berbeda country atau region atau kontinen benua lah ya, seperti kita alami dulu. Itu ada namanya, kalau orang belum pernah pergi itu namanya jet lag. Jet lag itu badan kondisinya capek, tapi kondisi udara sekitar dan juga suasananya nggak mendukung untuk kita istirahat. Beberapa pengalaman kita untuk mengalami jet lag ini biasanya mau nggak mau ya, kita itu puasa. Jadi selama sebelum pergi atau naik pesawat ya, berbeda kontinen itu, kita memang menyengajakan diri nggak makan gitu. Cuman minum aja. Karena ketika makan
badan kita akan bekerja dua. Satu, untuk menyeimbangkan badan, mengkondisikan kita ketika berada di country yang lain atau kontinen yang lain. Itu badan itu udah berubah. Sel-sel dalam tubuh, hormonal, ataupun bahkan emosi juga. Mau ke Mekah, seneng. Cuman, kadang beberapa hormon yang di badan ini, atau sel-sel badan ini, terjadi kebiasaan. Wah, saya biasanya jam 9 tidur. Sekarang tambah jam 9 perang lah. Itu namanya jet lag. Jadi kita kadang itu namanya jet lag ya. Kadang capek semuanya. Kalau kita nggak makan, maka tubuh akan bergerak satu aja. Bagaimana menyeimbangkan metabolisme. Kalau kita makan, dia akan bekerja mencerna makanan dan juga menyeimbangkan metabolisme. Jadi ketika perjalanan disarankan kita mengkonsumsi cairan. Baik itu Ustadz bisa mengkonsumsi minuman aja. Itu kan di pesawat kita dapat makan 2 kali itu. Ketika terbang dapat 2 kali, habis itu mau turun dapat makan juga. Itu mungkin beberapa. Cuman iya kadang tak minta untuk makan jamaah karena pas waktu jam makan memang ya. Makan, iya. Dan kalau minum malah kadang kita nggak banyak minum karena kalau banyak minum banyak ke toilet. Iya. Nah itu yang agak susah ini. Jadi kadang kita kalau lagi safar gitu ya, terutama ke luar negeri itu seringnya kita sanggup madu, madu ataupun minuman-minuman yang jus buah konsentrasi tinggi seperti itu. Baik. Di sisi itu ya, di sisi yang saya sebutkan tadi, olahraga ya, pastinya olahraga dibiasakan sejak sebelum berangkat itu ya. Terutama sekali sebelum berangkat haji atau umroh. Itu kita biasakan olahraga minimal sampai kita berkeringat. Sampai berkeringat, dibiasakan tiap hari. Karena memang ketika umroh itu pastinya butuh, mungkin dalam sehari sampai 5 kilo hitungan kita, 5 kilo, bahkan mungkin sampai 10 kilo kita dalam sehari. Perjalanan kita ya mondar-mandir ke masjid, ke hotel, kemudian pengen belanja lah, pengen ke sana lah. Kan nantinya kan kondisi hati kita senang gitu. Jadi kalau jalan lama apalagi kawannya banyak. Tapi kalau lagi drop gimana bisa senang, kadang ya malah tidur di kamar kan begitu. Nah, di antara antisipasinya membiasakan olahraga. Saya juga ini Sinse. Jadi saya sarankan juga jamaah membawa obat-obatan atau membawa vitamin, bawa tadi termasuk di antara madu ya. Madu. Nah, madu itu juga saya sarankan ke jamaah. Madu saya sarankan jamaah untuk dibawa, tapi kalau memang banyak ya jangan ditaruh di kabin, karena di atas 100 mili sudah nggak boleh di kabin, ditaruh di bagasi kalau bawa madu. Cairan kan nggak boleh di herbal yang lain apa kira-kira? Atau kalau itu mungkin Ustadz, selain tadi kita sebutkan olahraga, kemudian minum multivitamin ataupun madu, atau dia bisa menggunakan multivitamin baik dari saran dokternya. Kan kadang ada orang dengan penyakit bawaan yang harus minum multivitamin ini, makan obat ini, harus minum. Memang seperti itu. Kemudian kalau kita sendiri karena kita alhamdulillah nggak sakit ya, jadi kita minum madu yang lebih natural. Kalau sakit madu ya. Yang ketiga ini yang insya Allah Ta'ala yang terakhir, jadi sebagaimana Allah SWT sebutkan bahwa ini kuncinya dari kesehatan. Jadi kalau kita mau kemana-mana atau kemana tadi disebutkan dalam Quran itu wakulu wasrofu wala tusrifu. Nah itu makan dan minumlah jangan berlebihan. Walaupun kita berbeda country, berbeda culture, masakan. Ketika kita mengetahui, oh ini masakannya enak ini. Betul sekali. Jadi ini juga kita tekankan ke jamaah, karena kadang jamaah ketika di restoran itu makannya, wah misalnya enak gitu ya, enak, diambil semuanya sehingga terasa banyak gitu, akhirnya nggak habis. Nah itu yang di samping mubadir dan juga mungkin israf ya, mubadir dan israf berlebihan. Maka saya sampaikan ke jamaah, ambil yang diinginkan dan habiskan yang sudah diambil. Itu rumusnya, ambil yang diinginkan dan habiskan yang sudah diambil. Nah, tapi juga jangan berlebihan, jangan terlalu banyak, biar perlu kita juga nggak bisa mencerna gitu ya. Beliaunya mungkin perlu kita edukasi ulang lah. Ini banyak di alam jamaah kita ini, jamaah bukan jamaah atau travel aja ya. Artinya jamaah dari Indonesia rata-rata. Jamaah dari Indonesia itu saya lihat masya Allah makannya kadang banyak yang tersisa, ngambilnya banyak, nggak dihabiskan. Nah ini yang saya tekankan juga ke jamaah kami, ke jamaah Taqwa Travel, untuk ngambil secukupnya saja dan dihabiskan yang diambil, jangan berlebih-lebihan gitu. Kadang mungkin mereka berpikir, wah kalau di
restoran ini kan udah dibayar nih, jadi makannya banyak Nah, sekali. itu. Nah, Cuman akhirnya ya cuman dibuang sama dibuang, mubazir. dibuang, Nggak kemudian habis. masuk ke badannya. Badan ini bekerja, harusnya kita Ya. bisa langsung gas untuk beribadah, tapi tunggu mencerna dulu Ya. karena banyak. Jadi Sebentar dok, ya. iya, taib. Insya Allah seperti itu. Ini saya kok tertarik dengan ini ya. Ada satu taib, produk. Ini alhamdulillah. produk apa ini dok? Jadi ini Ustadz, jadi ini Alhimia Spray ini Insya Allah Ta'ala ini kita buat khusus untuk di sini kita ada di sini ya. Jadi ini adalah ekstrak dari mentol dan juga dari melaleuca. Melaleuca itu kayu putih. Jadi kayu Masya Allah. putih, minyaknya, mentol minyaknya Insya Allah. digunakan untuk mengatasi nyeri otot, Nah, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, betul. dan permasalahan-permasalahan di perut. Masya Allah. Ini sangat penting dan dibutuhkan. Jadi di samping kita preventif ya, kita tadi kan bicara tentang preventif, bagaimana mencegah supaya kita Iya, tidak baik. sakit. Tapi ketika pas sakit dan Kalau udah itu terlanjur semuanya sakit, ya. iya, qadarullah ya. Saya cocok dengan ini. Saya beberapa kali bawa ini, alhamdulillah Himya ini. Jadi ketika agak nggak enak tenggorokan, terasa nggak enak atau ada rada sedikit flu, langsung saya semprotkan. Tapi ini untuk luar ya, untuk Iya, luar ya. untuk luar, khusus untuk luar. Kita semprotkan Spray. di leher ini, terasa hangat leher dan ada baunya ke hidung itu, masya Bau Allah. min sama bau Enak sekali, putih. langsung plong dan terasa nyaman. Nah ini produk ini alhamdulillah ada di kantor di kita ya. kantor Takwa Travel Sidoarjo. Ya, jadi kantor Takwa Travel Jawa Timur ini berada di Bukit Residen 2. Bukit Residen 2 nomor Blok BA nomor 02. Ini juga sebagai klinik. Nah, kantor ini ada klinik juga, klinik Mugiwaras. Klinik Mugiwaras yang di sini ada terapi bekam, akupuntur, pijet ya, pijet juga, dan juga ada berapa obat herbal yang disediakan, termasuk Himya ini. Masya Allah ini saya cocok ini, dan saya sarankan juga jamaah bisa memakai ini. Ini murah ini ya, berapa segini? Ini yang kecil 25.000 Ustaz. Yang Masya gede Allah. 50.000. Oh, sangat murah Untuk- dibanding dengan khasiatnya yang sangat bagus, insya Allah. Dan juga ada madu di sini ya. Insya Allah Ta'ala Madu, akan ada. boleh madu dibawa, kemudian ini jangan lupa, insya Allah. Insya Allah begitu. Ada lagi kira-kira yang bisa Jadi kami tambahkan? ambil kesimpulan, jadi untuk menjaga kesehatan selama antum semua atau jamaah Takwa Travel menjalankan haji dan umroh, sebaiknya mempersiapkan diri dulu untuk rutin berolahraga, Ya, olahraga. sehingga badan kita insya Allah Ta'ala akan terbiasa. Ketika sampai di tanah suci kita sudah terbiasa jalan yang lama, berdiri yang lama, duduk yang lama. Karena nunggu di pesawat perlu duduk yang lama. Dan saya tekankan sekali lagi untuk kami pribadi dan juga antum semuanya bahwa yang penting adalah menjaga kesehatan hati. Jadi kita perlu memperbaiki niat secara terus-menerus. Niatnya ibadah aja, sampai di sana jangan niatnya untuk dapat makan gratis. Ya. Niatnya ibadah jangan sampai di sana mau foto-foto atau selfie. Niatnya Baik. ibadah kita harus perbaikin tiap hari. Ya. Agar kolbu kita menguat sehingga badan kita menjadi kuat. Baik. Nah, kemudian yang kedua yakni jangan lupa membawa makan makanan yang seperti suplemen tadi untuk menjaga kesehatan badan antum sendiri. Antum sendiri yang lebih paham mengenai tubuh antum sendiri. Ada yang mungkin penyakit bawaan, ada yang mungkin butuh suplemen ini dan itu. Intinya terbiasalah dengan makanan yang sehat. Dan makanan sehat itu sebenarnya insya Allah gampang diperoleh Ustaz. Masya Allah. Kuncinya makanan sehat itu adalah yang proses pembuatannya nggak panjang. Madu langsung diambil dari keras, dimasukin botol. Itu Masya Allah Ta'ala itu sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan asyifa min kulli salasin, bahwa syifa atau kesehatan syifa itu kan bukan dawa, syifa itu kesembuhan loh. Bukan, kalau dawa kan obat. Syifa itu dari 3. Syurbatul asal, minum madu, surtotul mihjam, berbekam Ustaz ya. Yang ketiga al-kayun narin. Jadi itu termasuk apa namanya? Kesehatan atau api. Ya, Panas. dipakai besi panas kemudian ditempelkan ke bagian yang luka itu kay. Tapi nah anil umati ilal kay. Jadi Rasulullah SAW itu tidak suka dengan kay. Jadi kita gunakan madu dan bekam aja. Masya Allah.
Insya Allah Ta'ala kalau misalkan jamaah sekalian berniat untuk bekam di sini, untuk jamaah Taqwa Travel kita akan berikan diskon yang menarik. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Tabarakallah. Yang terakhir dari kita, yakni yang terakhir, wakul wasrobu la tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Itu pasti insya Allah Ta'ala dengan konsep 3 ini terbiasa, kita biasakan badan kita mau ke Mekah Madinah ataupun bersafar di tempat yang lain, ini insya Allah Ta'ala kita akan tetap sehat. Insya Allah, insya Allah. Sehingga kita ibadahnya lebih khusyuk, tenang. Tentunya bersama Taqwa Travel kalau haji dan umroh ya. Amin. Insya Allah, insya Allah. Baik, itu dari kami rangkumannya. Jazakallah khairan, Sinse Taufan Al-Farabi. Demikian bincang-bincang santai kita bersama Sinse Taufan Al-Farabi untuk tips sehat dan bugar selama perjalanan ibadah umroh maupun haji bersama Taqwa Travel Jawa Timur. Jazakumullah khairan katsira. Allahu minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.